Shalom, perkenalkan nama saya Heidi Natalia Wala. Saya adalah mahasiswa batch 3 PPG dalam jabatan tahun 2025 di IAKN Manado dengan nomor peserta 40103247186001 dan NIM 250106165. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SD Impres Tinoor. Dan saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran untuk kelas 4 SD Impres Tinoor dengan judul atau tema ibadah yang sejati. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Baik. Shalom. Damai di hati. Apa kabar hari ini? Dahsyat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya berkati, kamu berkati, kita semua diberkati. Silakan duduk. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran di saat ini. Sebelumnya Ibu mau absen dulu. Adakah yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ada lagi? Ada. Jadi hanya Devis yang tidak hadir karena sakit. Baik. Selanjutnya Ibu berharap ada siswa yang boleh maju di depan untuk memimpin doa dulu sebelum kita memulaikan pembelajaran di saat ini. Kita mengucapkan bersama-sama dalam kata sama-sama mulai. Dan seperti biasa semua membawa kita kita akan membaca firman Tuhan yang berhubungan dengan tema pembelajaran kita di saat ini, yaitu dalam kitab Roma 12. Kitab Roma terdapat dalam kitab Perjanjian baru. ya, dalam perjanjian baru. Silakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pembacaan kita mengenai apa? Ya, persembahan. Sekarang kita akan menyanyi lagu ibadah yang sejati. Berdiri semua. Kita menyanyi bersama-sama lagu ibadah yang sejati. Hati ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada maksud juga syukur. Silakan duduk. Boleh berdiri semua kembali. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Silakan duduk. Nah, kesepakatan kelas boleh? Boleh. Namanya kesepakatan, artinya antara guru dan siswa di kelas. Kecuali kesepakatan yang
siap untuk belajar dengan tepat waktu. Tidak ada lagi yang masih di luar kelas. Selanjutnya yang kedua, coba baca. Nandira. Menghargai orang yang sedang berbicara di depan kelas. Iya. Jadi kita menghargai orang yang sedang berbicara di depan kelas. Siapa yang ada di depan kelas kalian sekarang? Ibu. Ibu guru yang sedang berbicara dan sedang menyampaikan materi ataupun sedang memberikan pengajaran. Nah, tetapi untuk berada di depan kelas bukan hanya ibu, kan? Kalian sewaktu-waktu bisa berdiri di depan kelas untuk misalnya mempresentasikan proyek atau bisa main peran. Jadi kita harus menghargai. Sama halnya kita menghargai orang lain dalam bukan cuma di kelas, di rumah, menghargai orang tua yang sedang berbicara. Di mana lagi bisa memberikan salam, menghormati. Keiko. Fokus mengikuti pembelajaran. Ya. Lihat terakhir. Fokus mengikuti pembelajaran. Fokus itu artinya apa? Konsentrasi. Semua mata tertuju di depan, tetapi juga pikiran tertuju di pembelajaran. Jangan mata tertuju di depan Pak Ibu Guru, tetapi pikiran ada di tempat lain. Jadi tidak itu pengetahuan. Masuk. Bisa kelihatan semua? Ibu akan tanya. Yang kedua, jangan malas ke gereja sama. Apa lagi? Nomor 3. Sekarang ibu mau tanya. Ibadah orang Kristen, kita sebagai orang Kristen beribadah hanya di gereja? Di mana? Jadi kita beribadah itu di semua tempat boleh, bukan? Tetapi yang menjadi orang Kristen hari ibadah itu hari khusus di hari di hari Minggu. Jadi jangan malas ke gereja ya, jangan malas ke sekolah Minggu di hari Minggu. Karena hari Minggu adalah hari yang kudus itu bagi orang Kristen untuk datang menyembah siapa? Ibadah yang sejati, yang orang materi orang saat ini. Apa sebenarnya ibadah yang sejati? Jadi ibadah dalam bahasa Ibrani yaitu aboda, yang berarti bakti, hormat atau penghormatan, atau suatu sikap yang mengakui, menghormati, dan menghargai adanya Tuhan. Jadi ibadah yang sejati adalah suatu sikap menghormati, menghargai, serta menyembah Tuhan. Nah, jadi ketika orang datang di gereja, orang datang di persekutuan sekolah minggu, di mana saja, itu orang menghormati adanya Tuhan. Dalam firman Tuhan bilang, jangan mencuri. Apalagi ini orang bercerita materi kita tentang ibadah ya. Sejati orang pergunakan orang tubuh sebagai persembahan ya. Apa tadi di Roma? Benar. Persembahan yang benar, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Melalui orang apa? Perbuatan, sikap dan tindakan. Bukan cuma sampai didengar firman, masuk kiri, keluar kanan. Tidak. Jadi itu masuk dalam pikiran, simpan dalam hati, dan orang lakukan terhadap sesama dan terhadap Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah,
masing-masing respons dan memberi alasan. Misalnya, pertama, apakah pernyataan itu mendapat respon bagus atau tidak bagus? Kalau bagus seperti ini, kalau tidak bagus seperti ini, dan alasannya. Boleh? Ya, bagikan satu persatu, tetapi sebentar akan dipresentasikan per kelompok. Silakan dikasih waktu 10 menit untuk 10 sampai 15 menit untuk menyelesaikan. Sudah, Bu? Cepat sekali sudah. Baca baik-baik, baru memberi jawaban dan alasan, bukan hanya memberikan respon. Alasannya apa? Gideon, misalnya yang pertama, alasannya apa? Jangan hanya memberi respon. Kalau memberi respon gampang, cuma bagus tidak bagus. Tapi DP alasannya apa? Karena apa? Masih banyak waktu yang diberikan. Direspon dan alasannya. Boleh berunding, boleh bekerja kelompok. Ini kan kelompok. Boleh selesaikan secara berkelompok. Karena kan sebentar akan presentasi per kelompok. 4 menit lagi. Yang sudah selesai dengan alasannya sudah boleh kumpul. Tapi yang belum ada alasannya, respon dan alasannya yang Ibu minta. Jadi kalau cuma respon, tapi yang dulu kumpul, yang dikumpulkan yang sudah selesai bersama dengan alasannya. Nah, nomor 1 sudah. Silakan kumpul. Sudah nomor 3? Nah, nomor 3 lagi sudah selesai. Nomor 2 sudah? Nomor 1 siapa yang akan presentasi? Nah, nomor 1 siapa? Argia, nomor 1. Kelompok 2 siapa? Berli. Kelompok 3 siapa? Hugo. Mana Hugo punya di sini? Ya. Kelompok 2 sudah? Sudah selesai? Ya. Siapa yang presentasi? Berli. Oke, sekarang ayo kita presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Seorang anak berdoa dengan sungguh-sungguh di kamar tanpa pamer. Responnya bagus. Bagus, berarti jempol ke atas. Ya. Alasannya? Karena dia tidak pamer. Nomor 2. Kedua, Seseorang bermain HP saat ibadah di gereja. Responnya tidak bagus. alasannya? Karena dia bermain HP saat sedang ibadah. Nomor 3. Anak membantu temannya yang kesusahan dengan senang hati. Responnya bagus. Alasannya? Karena dia membantu temannya yang sedang kesusahan. Ya. Nomor 4. Anak marah dan tidak mau memaafkan teman yang sedang minta maaf. Responnya tidak bagus. Karena dia tidak memaafkan temannya. Nomor 5. Anak memuji Tuhan dengan gembira saat ibadah. Responnya bagus. Alasannya? Karena dia ingin memuji Tuhan. Nomor 6. Anak berdoa supaya dipuji orang lain karena suaranya bagus. Responnya tidak bagus. Ya. Berarti jempol ke bawah. Alasannya? Karena dia sombong. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu jawaban dari setiap kelompok. Jadi yang pertama, seorang anak berdoa dengan sungguh-sungguh di kamar tanpa pamer. Ya, responnya bagus. Karena apa? Karena dia tidak Dia tidak pamer ketika berdoa, dia masuk ke dalam kamar, bukan dia berdiri di depan pintu. Supaya apa? Yang dilihat, nah, yang melihat dia berdoa siapa kalau dalam kamar?
Tuhan, bukan untuk memperlihatkan kepada orang lain. Itu namanya pamer atau sombong. Kalau orang berdoa dengan sombong, Tuhan mau terima atau tidak? Tuhan dengar atau tidak? Tidak. Jadi kalau mau berdoa itu kita harus datang merendahkan hati, bukan menunjukkan kesombongan. Nah, selanjutnya, kedua, seorang bermain HP saat ibadah di gereja, boleh? Tidak. Jadi responnya tidak baik. Seorang anak bermain HP. Jadi kalau dia datang ke gereja, yang seharusnya dia datang untuk menyembah Tuhan, dia tidak lagi menyembah, menghargai dan menghormati Tuhan, karena sedang beribadah dan main HP. Fokusnya di HP, bukan fokus untuk beribadah. Jadi kalau datang ibadah hanya untuk main HP, mendingan tidak usah datang beribadah, tinggal di rumah kalau begitu. Sedangkan misalnya sama dengan tadi, hari Minggu, hari untuk beribadah, atau hari apa, ibadah kolom, ada ibadah sekolah minggu di rumah-rumah, atau dikatakan pondok gembira dan lain sebagainya, harus orang rajin datang beribadah. Lanjut, anak membantu temannya yang kesusahan dengan senang hati, responnya bagus, karena Tuhan mengajarkan kita untuk saling menolong, membantu orang yang sedang kesusahan, yang sedang membutuhkan pertolongan. Kita tidak diajarkan untuk apa? Menyusahkan orang lain, untuk tidak membantu orang lain, sekalipun tidak seagama dan sekeyakinan orang. Misalnya teman kita orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, Konghucu yang berbeda, orang mau tolong atau tidak? Tolong. Karena Tuhan mengajarkan harus membantu, menolong orang lain. Tidak ada kata orang lain ini hanya yang satu gereja, hanya yang satu iman. Tidak kan? Jadi semua, tidak ada terkecuali. Harus saling menolong, saling membantu. Berikut, anak marah dan tidak mau memaafkan teman yang minta maaf. Ada? Apa responnya? Tidak baik. Jadi jempol ke bawah. Jadi kalau bagus jempol ke atas, kalau tidak baik jempol ke bawah. Karena siapa? Karena kenapa? Dia tidak memaafkan teman, dia hanya marah. Tuh. Jadi Tuhan mengajarkan kita saling memaafkan, saling mengampuni, seperti Bapa mengampuni orang. Seperti Tuhan mengampuni orang. Bagaimana Tuhan saja mengampuni orang kesalahan, orang dosa, apalagi orang cuma orang teman, atau cuma orang saudara, orang siapapun yang melakukan kesalahan. Boleh seperti itu? Boleh untuk saling memaafkan? Boleh. Saling mengampuni satu sama lainnya. Kalau ada teman yang selingkuh salah ke orang, jangan orang balas, tapi orang memaafkan dan mengampuni. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai orang Kristen. Dan ibu yakin semua agama pun mengajarkan tentang itu. Jadi orang memaafkan bukan juga karena dia satu gereja, dia satu iman dengan orang. Semua orang yang pernah berbuat salah kepada kita harus saling memaafkan dan saling mengampuni satu sama lainnya. Selanjutnya, anak berdoa supaya dipuji orang lain karena suaranya bagus. Nah, ada di sini berdoa Tuhan mau dengar DP doa karena DP suara yang bagus. Ini mau berdoa atau lomba menyanyi? Kalau lomba menyanyi mungkin Tuhan mau terima DP suara yang bagus tuh. Ini kan mau berdoa. Mau suara black, mau suara serak-serak, mau suara apa? Suara nyaring. Yang pasti Tuhan tidak menilai DP suara. DP apa yang Tuhan nilai? Tuhan mau dengar DP hati, DP permintaan. Jadi semua sudah bagus. Kelompok 1, 2, dan 3. Tepuk tangan dulu semua. Nah, sudah pernah
mendengar cerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai? Sudah? Sudah pernah? Permainan peran dua anak. Boleh? Siapa yang paham itu ini pemungut cukai dan orang Farisi? Sudah? Orang Farisi ini orang yang apa? Orang yang sombong, tinggi hati, suka apa? Merendahkan orang lain. Kalau pemungut cukai? Orang yang baik, orang yang rendah hati. Coba maju. Siapa yang merendahkan? Silakan. Argia sebagai apa? Iya. Revan sebagai kasih keluar. Pemungut cukai. Silakan mulai dari orang Farisi dulu. Silakan. Ya Tuhan, aku selalu memberikan 10% yang ada padaku, tak seperti pemungut cukai yang ada di sampingku. Ya Tuhan, aku orang berdosa, inilah aku. Ya, tepuk tangan. Itu sangat jelas tuh dari permainan peran mereka. Kita boleh melihat bahwa orang Farisi itu orang yang sombong dan tinggi hati, suka merendahkan orang lain. Pemungut cukai, dia adalah orang yang rendah hati dan seperti tadi aku bilang, kalau orang mau berdoa, orang mesti ada dalam kerendahan hati, tidak sombong, apalagi merendahkan orang lain. Nah, jadi itulah ibadah yang sejati. Jadi bukan hanya sekedar ibadah yang sejati, bukan sekedar apa? Ibadah yang sejati itu bukan sekedar mau beribadah, mau berdoa, membaca firman, tetapi perbuatan kita juga harus apa? Mengasihi sesama seperti mengasihi Tuhan. Pastor. Tegang, beri lu sama orang mau tepuk Kristen. Ya, relax semua. Kita mulai. Tepuk Kristen. Kristen, agamaku, Yesus, Tuhanku, gereja, baikku, Alkitab, firmanku, anak Tuhan, yes, yes, yes. Ya, silakan duduk. Ibu, sekedar sudah memberikan kesimpulan. Sekarang ada itu bukti penghormatan kepada Tuhan, menghargai adanya Tuhan, sehingga kita menyembah Tuhan dan mempergunakan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan untuk mengasihi sesama, melakukan yang terbaik untuk orang lain, tidak merendahkan orang lain, tidak sombong, tidak tinggi hati. Seperti doa-doa tadi, doa orang Farisi ini orang pemungut cukai. Sejelas semua? Ya. Ayo kita berefleksi. Nah, sekarang menurut kalian kegiatan apa yang paling menarik dari kegiatan tadi yang Ibu sampaikan? Kelompok 1 apa? Ya, kelompok 1 kita yang mereka sukai adalah kegiatan main peran antara siapa tadi? Orang Farisi dan pemungut cukai. Ya, orang Farisi dan pemungut cukai. Kelompok 2. Kegiatan apa yang kamu sukai tadi? Hah? Video tentang apa? Jangan malas beribadah atau ke gereja. Kelompok 3. Kegiatan apa yang disukai tadi? Ya? Membaca Alkitab, berdoa. Nah, seperti yang sudah orang lihat baik melalui video, bahkan main peran tadi, bahkan materi yang sudah disampaikan.
Jadi setiap orang kerjakan dengan baik ya. Dari sekarang dibaca baik-baik soalnya dan silakan menjawab dengan baik. Ya. Kalau ada hal yang kurang jelas, silakan tanyakan kepada ibu guru. Saya menyerah. Baik, yang sudah selesai silakan pergi. Dengan soal dan kita bahas bersama jawabannya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati menurut Alkitab Roma 12 ayat 1 sampai 2? A. Ibadah yang hanya dilakukan setiap hari Minggu. B. Ibadah yang dilakukan dengan hati yang tulus dan disertai perbuatan kasih. C. Ibadah yang disertai dengan banyak persembahan. D. Ibadah yang dilakukan dengan suara keras dan panjang. B. Ya, jawabannya B. Ibadah yang dilakukan dengan hati yang tulus dan disertai perbuatan kasih. Untuk penilaian semua sudah paham tentang ibadah yang sejati. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri, kita semua berdiri tolong menyanyi lagu daerah. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat dari jauh. Rasa sayang, sayang, rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat dari jauh. Rasa sayang, sayang, ada seperti mana boleh kita numpang mandi. Kalau ada hubungannya boleh kita berjumpa lagi. Selanjutnya sebelum ibu menutup kegiatan atau materi kita di saat ini, pembelajaran kita, ada satu pesan ibu yang harus disampaikan untuk kita ingat selalu. Perhatikan semua. Jadi jangan takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang sukses belajar justru dari sebuah kesalahan. Jadi semua berdiri, orang menyanyi dengan Hari Minggu, hari yang mulia, itulah hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. kita akan tutup dengan doa. Ibu akan mendoakan kita semua. Mari kita berdoa. Semua sikap berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran di hari ini. Engkau sangat baik sehingga semua boleh berjalan dengan segala baik. Dan kami yang berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sambil kami memohon ampun setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi di pelajaran kita selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.